Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, pria ini menjadi pusat pemberitaan. Hangat dibicarakan di tanah air. Pasca mencuatnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, yakni Mario Dendi. Dan sang ayah, Rafael Aluntri Sambodo, terseret lebih jauh lagi. Dan parahnya, sang ayah, yakni pria yang saya sebut namanya tadi Rafael Aluntri Sambodo, terseret dalam kasus yang lebih berat lagi, di mana pria ini merupakan pegawai pajak di kantor pajak Jakarta Selatan 2, ternyata memiliki kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Itu yang dilaporkan. Dan ketika dipanggil untuk dilakukan klarifikasi di KPK, terkuaklah bagaimana kekayaan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Rafael Aluntri Sambodo. Selain yang 56 miliar rupiah, ternyata masih ada banyak kekayaan lagi yang dimiliki oleh pria ini. Dan tidak tanggung-tanggung, menurut informasi yang dikumpulkan, di luar itu Rafael Aluntri Sambodo ternyata memiliki 6 perusahaan yang beberapa diantaranya dikelola oleh sang istri. Salah satunya adalah restoran mewah yang ada di Yogyakarta, kemudian perumahan elit real estate yang ada di Minahasa, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan lainnya yang dimiliki oleh Rafael Aluntri Sambodo. Selain itu juga masih ada bangunan atau rumah yang tidak dilaporkan, kendaraan, kemudian uang tunai dan lain sebagainya. Ini jelas membuktikan bagaimana kayanya seorang Rafael Aluntri Sambodo yang menjabat sebagai kepala di kantor pajak Jakarta Selatan 2. Dan jika kita melihat ke beberapa waktu yang lalu, Dirjen Pajak memang sempat menjadi pemberitaan hangat ketika mencuat. Sekali lagi saya pernah menyampaikan, yakni kasus Gayus Tambunan. Apakah mungkin ini ada kemiripan dengan kasus Gayus Tambunan? Dan yang pasti memang satu kesamaannya adalah bahwa Rafael Aluntri Sambodo ternyata memperkaya diri dengan jabatan yang diembannya. Terbukti harta yang sangat banyak yang dilaporkan 56 miliar, kemudian yang tidak dilaporkan juga masih banyak lagi. Jika saja kita mau menghitung berapa sih gaji yang bersangkutan, apakah mungkin sekian puluh tahun bekerja di kantor Kementerian Keuangan, Rafael Aluntri Sambodo bisa mengumpulkan harta sebanyak itu? Nah, mustahil bukan? Karena kita tahu bagaimana seorang pegawai negeri di instansi manapun juga tidak akan jauh berbeda penghasilan yang mereka dapatkan. Dan akhir-akhir ini juga ternyata terkuak bagaimana modus Rafael Aluntri Sambodo untuk mengamankan hartanya. Salah satunya adalah dia mengatasnamakan harta-harta yang dimilikinya dengan mengatasnamakan orang lain, baik itu keluarga maupun juga kerabatnya. Dan selain itu juga Rafael Aluntri Sambodo, seperti yang saya sampaikan tadi, menyembunyikan hartanya adalah dengan memiliki beberapa saham di perusahaan. Tercatat 6 tadi yang dimiliki oleh Rafael Aluntri Sambodo. Jelas ini merupakan salah satu bentuk pembodohan dan juga sekaligus upaya yang dilakukan yang bersangkutan untuk mengelabui kita semuanya, menyembunyikan harta kekayaannya. Di luar itu juga ada mungkin beberapa lagi yang seperti Rafael Aluntri Sambodo. Kita tidak akan menutup mata. Kita juga tidak akan meninggalkan begitu saja satu kasus ini. Dan kemungkinan ke depan akan ada berantai lagi kasus baru, dan kasus baru. Yang terakhir ada info Kepala Kantor Pajak Mataram dan juga Yogyakarta yang katanya juga memiliki harta miliaran rupiah, sementara kasusnya pun mencurigakan dari transaksi keuangan yang ditelusuri oleh PPATK. Lebih hebatnya lagi, Menko Polhukam ternyata memiliki info tersendiri bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini
pegawai kantor Kementerian Keuangan ternyata memiliki transaksi mencurigakan hingga mencapai 300 triliun rupiah dari sekitar 460 pegawai. Itu di luar dari 500 miliar transaksi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Gila. Luar biasa. Entah kejahatan apa lagi yang dilakukan oleh mereka untuk mengumpulkan uang memperkaya dirinya sendiri melalui jabatan yang diembannya. Padahal di sisi lain, ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan rakyat Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan. Untuk bisa makan sehari 3 kali saja mereka harus bekerja keras membanting tulang. Terlebih di situasi ekonomi yang sekarang. Tapi mereka mengapa begitu mudahnya menumpuk uang dan menumpuk harta kekayaan mereka hingga miliaran rupiah? Jelas ini sangat memprihatinkan. Apakah tidak ada empati sedikit pun di hati mereka? Bagaimana dengan nasib rakyat saat ini? Lewat kekuasaan, mereka bisa mengumpulkan harta yang begitu banyak yang tidak terendus oleh siapapun. Namun, sekali lagi, kejahatan pasti akan terbongkar juga. Dan pada akhirnya, salah satu contohnya adalah Rafael Alun Trisambodo yang harus menerima akibatnya ketika semua harta kekayaannya terdeteksi bahwa itu adalah hasil dari transaksi yang tidak wajar. Kita akan lihat sampai berapa banyak lagi pejabat negeri ini yang terbongkar ternyata memperkaya diri dari jabatan mereka. Kita akan tunggu apakah masih ada lagi selain Rafael Alun Trisambodo dan juga yang saya sebutkan tadi yang benar-benar akan terancam karirnya, yang juga akan terancam harta kekayaannya. Sita saja. Ada efek jerah untuk mereka. Para pelaku koruptor, para pelaku yang memperkaya dirinya sendiri. Bisa nggak sih kalau negara memiskinkan mereka, mengambil seluruh harta kekayaan mereka yang didapat dari cara yang tidak wajar? Ingat, ratusan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk makan saja mereka susah. Sementara kita ditekan untuk membayar pajak. Bahkan terkesan kita selalu patuh membayar pajak di setiap tahunnya. Dan alih-alih ternyata uang pajak itu malah disalahgunakan oleh mereka yang duduk dengan jabatan yang telah diembannya. Bukan tidak mungkin. Sekali lagi, bukan hanya Rafael Alun Trisambodo saja. Ironinya, ternyata terkuak juga seorang Rafael Alun Trisambodo yang duduk di Direktorat Pajak malah tidak membayar pajak. Terbukti beberapa aset yang disembunyikan baik atas nama orang lain ataupun melalui cara yang lainnya diduga itu tidak dibayarkan pajaknya. Semoga ke depan tidak ada lagi sosok-sosok pejabat korup seperti Rafael Alun Trisambodo, dan kita rakyat Indonesia benar-benar bisa menikmati kekayaan negeri ini tanpa ada tikus-tikus yang menggerogotinya. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.